Haleluya. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, kita akan kembali mendengarkan renungan singkat pada saat pagi hari ini. Tema firman Tuhan adalah doa syafaat yang dikabulkan. Doa syafaat adalah doa yang dipanjatkan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita berdoa untuk kepentingan pihak lain atau orang lain. Misalnya kita berdoa untuk bangsa Indonesia, kita berdoa buat gereja kita berdoa buat keluarga kita juga berdoa mungkin buat kekasih kita, sahabat-sahabat kita, mungkin juga buat orang-orang yang kita kasihi. Kalau kita lihat dari firman Allah dalam Matius 15 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28, bagaimana diceritakan tentang doa syafaat yang dipanjatkan oleh seorang ibu dari Kanaan, di mana anak perempuan satu-satunya dirasuk setan dan sangat menderita. Ibu dari Kanaan itu berdoa syafaat, yaitu dia berdiri di hadapan Tuhan Yesus menjadi jembatan, penyambung lidah, perantara bagi kelepasan, kesembuhan, kesejahteraan anak perempuannya. Ibu tersebut bergumul, berjuang, berperang bukan untuk diri sendiri, tetapi bagi kebaikan dan kebahagiaan anak perempuannya. Bagaimanakah doa syafaat perempuan Kanaan itu bisa dikabulkan oleh Allah dan doanya boleh dijawab oleh Allah sehingga anak satu-satunya itu boleh mengalami kesembuhan? Kita akan lihat ada 3 hal. Yang pertama adalah dia mengetahui alamat yang tepat untuk pemecahan masalahnya. Mari, di saat kita menghadapi masalah, persoalan, pergumulan yang berat, kita berdoa syafaat kepada Allah, kita mau datang kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan yang siap untuk memberikan pertolongan kepada kita. Firman Tuhan katakan dalam Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bahkan juga dalam Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 dikatakan Yesus sendiri berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Tuhan mau agar kita berseru dengan sungguh-sungguh kepadanya. Firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia 33 ayat yang ke-3. Jadi, seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi, Tuhan mengenal keberadaan kita dan Tuhan sanggup untuk menolong kita. Nahum 1 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan itu baik. Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Puji Tuhan, perempuan Kanaan tersebut tahu bahwa Yesus adalah alamat yang tepat bagi masalah yang dihadapinya. Ia percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa memecahkan masalahnya. Mungkin ada paranormal, mungkin juga ada dukun, mungkin juga ada banyak orang pintar yang buka praktek di mana-mana dengan segala daya tariknya untuk menarik orang. Namun mereka bukanlah alamat yang tepat, dan juga tidak ada yang buka nonstop 24 jam. Sedangkan Tuhan Yesus buka praktek tiap hari 24 jam full. Tuhan Yesus selalu ada di saat kita membutuhkannya. Puji Tuhan. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Yang kedua, ibu ini juga pantang menyerah dalam upaya memperoleh jawaban atas permasalahannya. Jadi perempuan itu berseru, berteriak, mendekati Yesus, menyembah dan memohon belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Ia mempunyai tekad yang bulat, kemauan yang kuat, segala usaha dilakukan untuk mendapat jawaban atas persoalannya.
dalam Injil Lukas 18 ayat yang pertama dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi Tuhan Yesus sendiri menegaskan kepada kita untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Juga dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang 17 dikatakan, Paulus mengingatkan kepada kita untuk tetap berdoa. Kita dapat membaca ada banyak tokoh-tokoh yang tertulis di Alkitab di mana mereka menerima mujizat kuasa Tuhan karena mereka berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh. Sebagai contoh, dapat kita baca dalam Yakub 5 ayat yang ke-17 dikatakan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Yakobus memberikan gambaran tentang kehidupan Elia yang adalah manusia biasa, namun ia bertekun dalam doa sehingga menerima jawaban doanya. Puji Tuhan. Yang ketiga, ibu ini memiliki keyakinan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya sumber penolong dalam kehidupannya. Perempuan Kanaan tersebut tidak cepat menyerah, tidak lari kepada dewa-dewa yang lain, tidak juga mencari pertolongan kepada orang lain, melainkan dia tetap yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus, karena dia tahu bahwa Yesuslah satu-satunya sumber pertolongan yang dapat menolong masalah yang dihadapinya. Tuhan Yesus memiliki kuasa yang luar biasa, seperti ada tertulis dalam Matius 28 ayat yang ke-18 dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tuhan Yesus memiliki kuasa atas segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, termasuk atas segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Hanya dialah satu-satunya penolong kita. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat yang ke-20. Puji Tuhan, akhirnya kita boleh membaca bagaimana ibu dari Kanaan ini menerima jawaban yang luar biasa, di mana anaknya boleh dijamah, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Matius 15 ayat yang ke-28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Mungkin pada saat pagi hari ini ada juga beban, masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi untuk keluarga, untuk orang lain, untuk sahabat kita, untuk kekasih kita, dan lain sebagainya. Mari kita mau berdoa syafaat kepada Tuhan, maka ada jawaban Tuhan yang luar biasa yang akan kita alami, yang juga akan dialami oleh seseorang yang kita doakan. Puji Tuhan, mari kita mau satu dalam doa. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami sudah dengarkan berita firman Tuhan. Biar Roh Kudus penolong kehidupan kami semua, memberikan selalu penerangan dalam kehidupan kami, untuk kami juga boleh memiliki beban untuk berdoa syafaat, mungkin buat keluarga kami, buat orang-orang yang kami kasihi, sehingga mereka juga boleh menerima mujizat Tuhan yang luar biasa lewat daripada doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Mari Tuhan tolong berkati di sepanjang hari yang baru ini Tuhan, lindungi sertai berkati kami semua Tuhan, berkati semua umat-Mu dalam pekerjaan rumah tangga, kesehatan, bahkan juga tiap-tiap anak-anak-Mu yang sekolah juga Tuhan tolong berkati, sembuhkan kami semuanya Tuhan, masuki di hari yang baru dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.